Faktanya, ada bahkan sampai 80% UMKM itu menutup usahanya kurang dari 1 tahun pertama. Tragisnya lagi, bahkan nggak sampai 3 bulan. Nah, kalian harus mengerti dulu, ada 4 fase yang harus dilalui secara bertahap sebelum kalian membuka usaha makanan dan minuman. Nanti komen ya, kira-kira kalian sudah berada di fase apa, dan mungkin ada kesalahan apa yang sudah dilakukan, supaya kita bisa diskusiin bersama demi kesuksesan usaha kamu. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya adalah Adi Nugroho, saya penggiat sosial media yang sudah lebih dari 11 tahun ini menggeluti bidang usaha makanan, dan dalam 3 tahun terakhir ini saya fokus mengajar kelas online yang tidak hanya mengajarkan resep. Mungkin saya satu-satunya mengajarkan bagaimana caranya meningkatkan omset jualan dengan cara membuat konten di sosial media. Jadi 4 fase ini harus dikerjakan secara bertahap ya, nggak boleh loncat-loncat. Fase pertama kita sebut sebagai fase sosial media. Di fase ini, sebagai brand baru, kita harus membangun funneling lewat platform sosial media yang gratis, seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Di fase ini, kalian akan berusaha mengumpulkan prospek calon pembeli dengan menciptakan traffic sebanyak-banyaknya. Sudah menjadi kaidah umum bahwa banyaknya jumlah closing pembelian itu didapatkan dari banyaknya jumlah prospek. Nah, banyaknya jumlah prospek ini didapatkan dari seberapa banyak traffic yang bisa kita ciptakan. Semakin bisa viral, semakin bagus. Nah, untuk produksinya di fase pertama ini, masih sistem open PO ya. Jadi kalian nggak perlu stok produk dan lain-lain, dan tidak perlu ada pegawai. Fase ini sangat penting untuk kita ngedengerin feedback dari customer dan masih bisa trial error gitu. Fase kedua adalah fase komunitas. Setelah kita punya jumlah pembeli yang cukup, maka akan terbentuk sebuah komunitas yang kita dapatkan dari para follower. Itu sebabnya jumlah follower sosial media kita hanya boleh diisi oleh para prospek calon pembeli. Nggak boleh ada temen, adik, kakak, bapak, ibu, om, tante, tetangga, dan lain-lain. Karena nantinya justru akan menurunkan engagement dari konten yang kita buat. Sistem produksinya sudah mulai menggunakan sistem jadwal ya. Jadi misalnya Senin sampai Sabtu, kalian jadwalin Senin bikin apa, Selasa bikin apa, dan seterusnya. Syarat suksesnya di fase ini, kita sudah harus mempunyai database pembeli yang repeat order sebanyak minimal 1000 orang. Fase ketiga adalah fase home store dan bazar. Di fase ini kita sudah mulai uji coba untuk siap-siap ke fase keempat yang nanti akan kita bahas kemudian. Fase home store, kita sudah harus berani mulai merekrut karyawan, walaupun mungkin cuma 1 ya. Sistem produksinya sudah all out, semua menu sudah kita produksi, dan syaratnya data pembeli yang repeat order tuh minimum harus ada 3000 orang. Di fase ini kita harus punya cadangan dana operasional seperti gaji pegawai, bahan-bahan, listrik, gas, dan lain-lain, itu minimal untuk selama 2-3 bulan ke depan, supaya aman. Kita boleh mulai ikutan event besar yang tujuannya semakin menguatkan branding kita secara offline. Jadi menguatkan trust juga, jadi orang akan melihat, oh dia beneran aktif, nggak cuman ada tapi bener-bener aktif jualan. Nah, fase keempat adalah fase retail store. Di fase ini, seiring dengan meningkatnya jumlah omset, kita mulai harus bisa menambah jumlah karyawan untuk mulai mendelegasikan masing-masing pos pekerjaan, mulai belanja bahan, produksi, pengemasan, sampai ke promosi dan penjualan. Cadangan dana yang harus kita punyai minimal untuk 6 bulan ke depan. Syukur-syukur bisa untuk 1 tahun ke depan. Bahkan kita sudah harus punya budget untuk promosi ya. Dan fase ini syaratnya kita sudah harus minimal punya 6.000 database pembeli tetap yang repeat order. Jadi kalian sudah berapa lama punya usaha dan baru tahu kalau